Bab 2463. Bantu aku. Dia jatuh ke tanah dan butuh beberapa saat bagi serigala serakah untuk berdiri teguh dan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, yang benar-benar luar biasa. Dia berterima kasih kepada Grey Z karena begitu kuat dan sangat melukai Raja Iblis, sehingga dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali tubuhnya sendiri. Tapi rasa terima kasih seperti ini hanya beberapa menit. Setelah mendapatkan kembali tubuhnya, serigala serakah harus menemukan cara untuk menempati tubuhnya selamanya, menemukan cara untuk benar-benar membunuh Raja Iblis dan membiarkannya keluar dari tubuhnya. Dibandingkan dengan Raja Iblis, dia tidak jauh lebih baik. Hal terpenting saat ini adalah memulihkan cederanya terlebih dahulu, dan kemudian mencari peluang untuk melenyapkan sisa jiwa Raja Iblis. Serigala serakah pergi, dan segera menghilang. Dan di dalam istana kayangan, Grey Z masih menyepi. Bocah tua nakal itu menemani Ayudhya sambil memperhatikan Brother Zen dan yang lainnya. Mandi di kolam umur panjang, luka-luka mereka pulih dengan cepat. Lagi pula, tidak ada di dunia ini yang lebih hidup daripada air di kolam panjang umur, dan tidak sulit untuk memperbaikinya. Hidup dan mati, daging dan tulang, bukan omong kosong. Apakah Ayu mengantuk? Tidurlah sebentar, dan ketika kamu bangun, guru akan bermain denganmu lagi. Bocah tua nakal itu membujuk Ayudhya untuk tidur, dan berjalan ke tepi kolam umur panjang, memperhatikan Brother Zen dan yang lainnya dengan hati-hati untuk memastikan ada di sana kapanpun mereka membutuhkannya. Di kolam, Brother Zen dan yang lainnya terus berbaring, dan mereka dapat merasakan bahwa luka-luka itu sejuk dan menyegarkan. Itu adalah nafas kehidupan di dalam air, dan mereka terus-menerus memperbaiki luka-luka mereka. Meski lambat, kecepatan ini masih cukup luar biasa. Di dunia ini, tidak ada obat yang memiliki efek magis seperti itu. Selain itu, Brother Zen dan yang lainnya tidak perlu melakukan apapun, hanya berbaring di sini, tidak melakukan apa-apa, hanya menunggu dengan tenang, tanpa rasa sakit, tanpa pengaruh lain. Harus dikatakan bahwa air di kolam panjang umur benar-benar ajaib. Guru. Melihat si bocah tua nakal datang, Brother Zen dan yang lainnya berteriak. Bagaimana perasaanmu? Bocah tua nakal itu mengangguk dan bertanya dengan prihatin. Jauh lebih baik, kondisi fisik stabil, cedera internal terus diperbaiki, pemulihan lebih lambat, tetapi luar biasa. Brother Zen tersenyum. Dia patah lengan, dan mungkin tidak mudah untuk menumbuhkannya kembali. Tapi si bocah tua nakal tetap membiarkannya berendam di kolam, mungkin akan ada keajaiban. Jangan khawatir, di bawah matahari, mungkin air kolam umur panjang ini adalah hal yang paling ajaib, dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Dia menghibur, itu pasti akan menyembuhkan lukamu, dan mungkin, lenganmu juga akan pulih. Brother Zen mengangguk. Dia akan percaya apa yang dikatakan bocah tua nakal itu. Bocah tua nakal memeriksa mereka satu persatu, dan ketika mereka melihat bahwa luka mereka lebih baik dari sebelumnya, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Guru. Tiba-tiba, nomor 5 menghentikannya, wajahnya sedikit memerah. Bisakah Anda membantu saya? Apa? Lihat, apakah ada serangga di kolam ini yang menggigit saya? Aish, gatal sekali. Wajah bocah tua nakal itu menjadi gelap, tetapi dia hanya bisa setuju. Dia menatapnya dan tidak tahan untuk tidak memarahi. Dari mana cacing itu berasal, potongan hitam seperti itu, di mana saya bisa melihat? Tiba-tiba, semua orang tertawa, dan hingga menarik lukanya. Bocah tua nakal itu benar-benar ingin menamparkan tubuhnya, tapi dia takut menyakitinya. Saya tidak melihat serangga. Dia membacanya dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan serangga. Di mana Anda gatal? Dia akan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dan wajah nomor 5 menjadi lebih merah. Hanya, posisi tengah saja. Si bocah tua nakal segera menarik tangannya, dan janggutnya semakin berkibar. Aku tidak melihatnya. Dia mendengus, sepertinya lukamu hampir sembuh, dan kamu berani menggodaku. Bab 2464. Evolusi. Tidak. Guru. Nomor 5 buru-buru menjelaskan. Saya merasa seperti mulai gatal di seluruh tubuh saya. Jika dia tidak memiliki luka di tangannya, dia akan menggaruknya. Kulitnya agak kemerahan, dan bocah tua nakal itu bisa melihat pori-porinya terbuka, seolah-olah dia sedang bernafas. Wajahnya berubah.
Bagaimana perasaanmu di dalam tubuhmu? Si bocah tua nakal segera bertanya. Semuanya gatal. Sepertinya ada serangga yang merayap di tubuh. Itu terlalu gatal. Guru, tolong garuk untuk saya. Nomor 5 tidak bisa menahan diri untuk tidak memelintir. Jangan bergerak. Bocah tua nakal itu tersipu dan langsung memarahi. Saya bilang, ini keajaiban. Bagaimana dengan kalian yang lain? Saya juga merasa sedikit gatal. Ya, guru, ketika Anda mengatakannya, saya juga merasakannya. Mereka semua menjawab, si bocah tua nakal bahkan lebih terkejut lagi. Bagus, bagus. Ini adalah hal yang baik. Ini adalah hal yang baik. Si bocah tua nakal berteriak. Tubuhmu berevolusi. Dia tidak menyangka bahwa air di kolam umur panjang memiliki efek seperti ini. Untuk Brother Zen dan yang lainnya, itu adalah berkah tersembunyi. Transformasi semacam ini bukanlah jenis transformasi yang telah dia katakan di masa lalu, itu bergantung pada kekuatan manusia untuk mengubahnya. Namun transformasi ini dimulai dengan transformasi sel. Dapat dikatakan bahwa tubuh mereka telah memulai jalan lain. Grey Z. Si bocah tua nakal berteriak dan melambaikan tangannya lagi. Grey Z masih menepi, jangan ganggu dia, yang terpenting sekarang adalah menstabilkan keadaan ini. Kalian, tenanglah. Bocah tua nakal itu segera berkata. Selanjutnya, lakukan apa yang saya katakan. Ketika Brother Zen mendengar ini, mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan langka dan tidak berani menganggapnya enteng. Meskipun perasaan ini sangat tidak nyaman, tetapi bocah tua nakal mengatakan bahwa itu adalah hal yang baik, jadi mereka harus menanggungnya. Saya akan mengajari Anda mantra penjernih hati, yang dapat membuat Anda tetap terjaga dan fokus. Tidak peduli betapa tidak nyamannya tubuh Anda, tahanlah dan jangan bergerak. Apakah kalian mengerti? Ya. Semua orang bersorak dan tidak berani bercanda, segera mengikuti si bocah tua nakal untuk mempelajari mantra penjernih hati agar tetap fokus. Si bocah tua nakal mengajar dengan sabar, Brother Zen dan yang lainnya belajar dengan serius, kesempatan sekali seumur hidup ini tidak boleh dilewatkan, tidak peduli betapa menyakitkannya itu, mereka harus menanggungnya. Setelah melalui begitu banyak pasang surut, hidup dan mati, ini sebenarnya bukan apa-apa. Yang paling mereka takuti adalah keputusasaan dan menjadi biasa-biasa saja. Tapi sekarang, itu adalah berkah tersembunyi. Jika dapat membuat diri Anda lebih kuat karena ini, tidak akan ada kerugian bagi mereka. Mentalitas kuat semacam ini, mereka secara bertahap terbentuk. Waktu berlalu menit demi menit, dan di bawah bimbingan si bocah tua nakal, mereka dengan cepat menguasai mantra penjernihan hati, melafalkan dalam hati mereka, memejamkan mata, dan membenamkan diri dalam keadaan ini. Si bocah tua nakal tidak mengganggu mereka, memperhatikan mereka satu persatu, mengangguk, keterkejutan di wajahnya masih belum bisa disembunyikan. Saya benar-benar tidak menyangkanya. Ini adalah berkah tersembunyi. Saya harap mereka semua dapat memiliki transformasi yang baik. Dia tahu bahwa ini mungkin bagi Brother Zen dan yang lainnya, adalah kesempatan terbesar dalam hidup mereka. Saat ini, ada kepastian di masa depan. Dia tidak tahu, dan dia tidak yakin, tetapi selama semuanya melihat ke depan, semuanya akan baik-baik saja. Bocah tua nakal berada di sela-sela untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah. Dia ingin melihat murid-muridnya berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Setelah mengalami pertarungan seperti itu, terutama bertarung melawan makhluk kuat setingkat Raja Iblis, bagi mereka, mereka sudah mengalami sesuatu yang tidak bisa dialami orang lain. Mampu melarikan diri dari kematian, wawasan yang diperoleh jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan orang. Pada saat ini, Brother Zen dan yang lainnya, satu persatu, dengan mata tertutup, mereka mengabdikan diri pada keadaan mereka sendiri, mengabaikan perasaan tubuh mereka, dan berpikir serius tentang apa yang telah mereka pelajari dari pertempuran ini. Bab 2465. Raih kesempatan. Ini adalah kesempatan, kesempatan langka, saya takut akan seperti ini sekali dalam hidup saya, jika saya melewatkannya, itu akan sulit. Bocah tua nakal itu tidak mengganggu mereka, dan saat menonton, dia berada di sisi Ayudhya, melindungi murid-muridnya. Dan Grey Z masih benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri.
Dia perlu berpikir, dia harus terus berusaha, bagaimana mengontrol pancaran cahaya putih di pusat energinya, mungkin itu adalah titik balik terbesar baginya, dan itu juga merupakan ketergantungan terbesarnya di masa depan. Namun, ini tidak hanya membutuhkan waktu, tetapi juga banyak kebijaksanaan. Kayangan, secara bertahap menjadi tenang. Terlepas dari kabut yang semakin tebal yang memancar dari kolam panjang umur, tidak banyak perubahan di sini. Pada saat yang sama, serigala serakah menyembunyikan dirinya. Dia adalah orang yang sangat berhati-hati dan tidak akan mengekspos dirinya dengan mudah, terutama jika tidak cukup aman. Tubuhnya terluka parah karena Raja Iblis, jangankan Grey Z saat ini, bahkan seorang master biasa bisa membunuh dan mengambil nyawanya. Butuh beberapa hari bagi tubuhnya untuk pulih lebih baik, setidaknya di luar, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia terluka parah. Serigala serakah tidak marah. Iblis membuat tubuhnya seperti ini. Jika Grey Z tidak melukainya secara serius, dia masih tidak tahu kapan dia bisa mendapatkan kembali kendali atas tubuh ini. Dia harus memanfaatkan fakta bahwa Raja Iblis sekarang lemah dan tertidur, jadi dia mendapatkan kembali tubuhnya sepenuhnya dan mengusir Raja Iblis. Namun, ini bukan tugas yang mudah. Raja Iblis menunggu selama bertahun-tahun sebelum menemukannya. Pertarungan dengan Grey Z ini membuatnya menyadari manfaat dari pupil gandanya yang berat. Bagaimana dia bisa menyerah dengan mudah? Tapi serigala serakah juga tidak akan menyerah, ini adalah tubuhnya, dia harus mendapatkannya kembali, dan tidak ada yang boleh mengambilnya. Dia diam-diam kembali ke ruang bawah tanah tanpa mengganggu siapapun. Dia tahu bahwa sekarang ruang bawah tanah itu juga dikendalikan oleh Grey Z. Begitu dia terungkap, Grey Z akan segera tahu. Orang itu adalah orang yang kejam, dan dia pasti akan membunuh dirinya ketika dia menemukan dirinya. Serigala serakah tidak akan percaya bahwa Grey Z benar-benar ingin bekerja sama dengannya. Untuk membunuh Raja Iblis, dia akan menganggap dirinya sebagai teman, dan dia bahkan tidak akan memikirkan hal seperti itu dalam mimpinya. Dia pasti ada dalam daftar wajib dibunuh oleh Grey Z, dan serigala serakah tidak meragukannya. Dia datang ke ruang bawah tanah untuk mencari Yuanita. Dia tahu bahwa Yuanita masih di dalam ruang bawah tanah, menunggunya. Istana tua tidak memiliki siapapun untuk datang, itu sangat sunyi, dan ruang bawah tanah saat ini tampaknya kosong, bahkan orang-orang di ruang bawah tanah asli tertekan. Iblis tidak kembali, mereka ketakutan, dan ketika iblis kembali, mereka berada dalam kesulitan, hidup dalam ketakutan dan kecemasan setiap hari. Tidak ada yang tahu bahwa suatu hari Raja Iblis tidak bahagia, dan dia akan menjadi orang yang ingin dia bunuh untuk melampiaskan amarahnya. Serigala serakah berjalan ke istana. Aku tahu kamu menungguku di sini. Dia berkata, aku di sini, keluarlah. Serigala serakah menoleh dan melihat sekeliling, tetapi tidak ada suara. Yuanita, ini benar-benar aku. Mendengar ini, ada suara langkah kaki di ujung koridor, serigala serakah menoleh, dan suara langkah kaki itu begitu akrab di telinganya. Yuanita datang, dia memang ada di sini, serigala serakah tahu bahwa dia pasti akan berada di sini menunggunya kembali. Apakah ada yang salah? Serigala serakah berkata, kamu tidak ingin melihatku kembali. Dia kembali hidup-hidup, yang berarti Grey Z dan yang lainnya gagal dan gagal membunuh Raja Iblis. Yuanita menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin melihatmu mati, sama sekali tidak. Dia memandang serigala serakah dan menghela nafas. Mengapa semuanya menjadi seperti ini? Pada akhirnya, begitu banyak orang akan mati, tetapi orang-orang itu semuanya tidak bersalah. Bukan hanya orang-orang di ruang bawah tanah, jika Raja Iblis terus ada, akan ada banyak orang yang akan mati karena ini di masa depan, dan tidak ada yang ingin mati, tetapi mereka punya pilihan.